Peninggalan suci yang dicari dengan susah payah oleh aliansi surgawi sebenarnya adalah hiasan pada mahkota Lo Hou Yun. Xiao Chen dan Lin Feng tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ini berarti seseorang telah menemukan relik suci itu sejak lama. Mereka berdua telah bekerja keras tanpa hasil selama 2 bulan terakhir. Lin Feng berkata dengan cemberut, sepertinya Lo Hou Wang ada di sini untuk mayat penguasa iblis kuno. Anda mungkin dapat menyusup ke mereka menggunakan identitas seorang kultivator lepas. Ketika Anda memiliki kesempatan, rebut kepala panah dan lari, tidak peduli tentang hal lain. Xiao Chen merasa agak tidak berdaya setelah mendengar itu. Bagaimana bisa begitu mudah untuk merebut relik suci dari bawah hidung Lo Hou Wang? Dengan kekuatannya, kita mungkin tidak akan menang bahkan jika kita bekerja sama. Tidak perlu terlalu khawatir. Jika Anda merebut relik suci, saya akan melindungi Anda. Dengan kami berdua menghalangi dia, itu seharusnya bukan masalah besar, kata Lin Feng serius, merasa sangat percaya diri dengan kekuatannya dan Xiao Chen. Kalau begitu sudah diselesaikan. Xiao Chen adalah orang yang menentukan. Dia tidak bisa segera memikirkan rencana yang lebih baik, jadi dia hanya bisa mengikuti rencana ini. Lin Feng berbalik dan melompat, diam-diam menghilang ke awan dan meninggalkan Xiao Chen sendirian di hering darah iblis. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menyuruh Vulture darah iblis untuk melepaskan jejak yang menyala-nyala saat dia dengan sengaja terbang di atas pasukan Lo Hou Wang. Xiao Senior, memang, ketika Lo Hou Yun, yang berada di samping Lo Hou Wang, melihat Vulture darah iblis, dia langsung memanggil dengan penuh semangat. Lo Hou Wang bahkan memiliki wajah yang lebih tampan daripada Lo Hou Yun. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan pasukannya maju. Kemudian, dia melihat jejak api di udara dan bertanya, Yuner, kamu tahu pembudidaya iblis itu? Lo Hou Yun mengangguk dan menjawab, Ayah, itu adalah Xiao Senior yang saya sebutkan kepada Anda. Aku bertemu dengannya secara kebetulan di kapal dunia bawah. Tanpa diduga, saya melihatnya di sini lagi. Aku ingin tahu apakah dia mendengarku memanggilnya. Lo Hou Wang berpikir sejenak sebelum berkata, dengan begitu banyak orang berkumpul di final Blood Battlefield, tidak mengherankan jika pembudidaya iblis ini datang ke sini. Dengan kultivasinya, dia mungkin mendengarmu. Namun, siapa yang tahu apakah dia akan datang dan menemuimu atau tidak? Lo Hou Yun berkata dengan gembira, Xiao Senior itu pasti akan datang. Lo Hou Wang menggelengkan kepalanya dan hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Seringkali, para pembudidaya iblis tidak menghargai persahabatan, membunuh tanpa mengedipkan mata. Bagaimana seseorang bisa memiliki persahabatan sejati dengan seorang kultivator iblis? Bahkan jika dia datang, itu akan memberiku, Lo Hou Wang, wajah. Suara mendesing. Cahaya api menyala. Hering darah iblis yang membawa Xiao Chen berbalik dan terbang kembali. Ayah, aku sudah memberitahumu, kan? Senior Xiao pasti akan datang, seru Lo Hou Yun dengan sangat gembira, merasa bersemangat. Rajaku, haruskah aku menghentikannya? Lo Hou Wang melambaikan tangannya sedikit dan berkata, biarkan dia datang. Kaisar Sovereign Realm Vena Surgawi akan menarik perhatian di mana saja. Jika orang ini tidak memiliki latar belakang khusus, Lo Hou Wang akan merasa lebih percaya diri jika dia menambahkan orang ini ke grupnya. Tatapan Xiao Chen bertemu dengan Lo Hou Wang dari bawah topi bambu berbentuk kerucut. Kemudian, dia berkata, Xiao ini menyapa Raja Lo Hou dan Tuan Muda Lo Hou. Lo Hou Wang tersenyum tipis dan berkata, kamu memiliki penilaian yang baik. Saya mendengar dari putra saya bahwa Anda adalah seorang pembudidaya longgar Dao Iblis. Kenapa kamu ada di sini di final Blood Battlefield? Xiao Chen menjawab dengan tenang, saya rasa saya tidak perlu melaporkan tujuan saya kepada Raja Lo Huo. Betapa beraninya. Beraninya kamu tidak menjawab pertanyaan Raja Lo Hou. Seorang penjaga di bawah segera berteriak, tidak puas dengan sikap Xiao Chen. Kamu hanyalah tokoh berdaulat yang tidak penting. Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk memarahi saya? Xiao Chen mendengus dingin. Ketika dia menggunakan energi surgawi ki iblisnya untuk menggerakkan cambuk Dewa Salju, itu menjadi seperti ular berbisa hitam pekat yang langsung melilit leher orang itu. Xiao Chen dengan lembut mengayunkan cambuk, melingkarkannya di sekitar penjaga itu. Pak, kemudian, dia menghancurkan orang itu ke tanah. Penjaga ini meraih cambuk dengan tangannya, mencoba mengendurkannya. Namun, es langsung membekukan tubuhnya, mencegahnya bergerak. Dentang. Semua penjaga Asura segera menjadi gugup dan menarik senjata mereka sambil memancarkan niat membunuh. Aura mereka terkunci pada Xiao Chen saat mereka menunggu perintah Lo Hou Wang. Lo Hou Yun belum pernah melihat adegan seperti itu atau melihat Xiao Chen bergerak sebelumnya. Dia tidak menyangka Xiao Chen menjadi sekuat ini. Penjaga Sovereign Personage, yang biasanya dianggap sangat kuat oleh Lo Hou Yun,
bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun melawan Xiao Chen. Ini terasa terlalu mengejutkan bagi Lo Hou Yun, membuatnya agak terpesona. Dua ahli kaisar berdaulat di samping Lo Hou Wang menunjukkan ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Betapa beraninya. Apa yang biasanya saya ajarkan kepada Anda? Ketika kaisar yang berdaulat berbicara, bagaimana Anda memenuhi syarat untuk menyela? Singkirkan senjatamu, tegur Lo Hou Wang. Para penjaga segera mematuhinya. Xiao Chen melepaskan napasnya yang tertahan ketika dia melihat situasinya. Di tempat yang mengerikan ini, tidak ada yang akan mendengarkan jika Anda mencoba bersikap baik dan bernegosiasi, tidak ada yang akan percaya Anda, baik. Seseorang harus langsung memamerkan kekuatannya. Semakin kuat, semakin banyak rasa hormat yang akan diterima dan semakin kredibel. Sepertinya pertaruhan Xiao Chen terbayar. Kalau tidak, jika dia berkelahi dengan kelompok orang ini, dia tidak akan bisa lagi berada di medan pertempuran darah terakhir ini. Dia membuka segel penjaga Asura yang membeku itu. Kemudian dengan lambaian santai, dia menggunakan cambuk untuk mengembalikan penjaga ke tunggangan penjaga. Karena Xiao Chen datang untuk menemui Lo Hou Wang, dia telah mengubah kepala panah Snow God Whip sebelumnya untuk menghindari penemuan pihak lain. Lo Hou Wang memperhatikan cambuk Dewa Salju. Namun, itu tidak tampak luar biasa baginya, itu hanya alat dao puncak. Yang dihargai Lo Hou Wang adalah Xiao Chen. Xiao Chen tanpa hambatan, mendominasi, dan kejam. Jika bukan karena memberi wajah Lo Hou Wang, Xiao Chen pasti sudah membunuh orang yang memarahinya. Bertemu orang ini di sini seharusnya hanya kebetulan. Bagaimanapun, kami melakukan perjalanan ringan dan hanya membawa dua kaisar berdaulat dan sekelompok tokoh berdaulat, bergegas ke medan pertempuran darah terakhir dalam satu hari. Jika pihak lain tahu tentang ini sebelumnya, itu akan terlalu menakutkan. Selanjutnya, Yuner memulai kontak pertama mereka. Kalau begitu, aku akan pergi. Saya hanya ingin tahu mengapa Tuan Muda Lo Hou datang ke medan pertempuran darah terakhir ini. Sekarang aku melihat Raja Lo Hou, aku mengerti. Setelah berbicara, Xiao Chen berbalik dan pergi. Ayah, mengapa kamu tidak memintanya untuk tinggal? Lo Hou Yun bertanya dengan sedikit kesal. Rajaku, orang ini seharusnya adalah seorang kultivator lepas yang mencoba peruntungannya di final Blood Battlefield. Namun, dia mungkin meremehkan Divine Might dari mayat Demonic Sovereign dan tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia adalah seorang kultivator longgar, mungkin kita bisa menggunakannya jika kita berjanji untuk menghadiahinya dengan berat. Kedua bawahan kaisar yang berdaulat mengirim proyeksi suara ke Lo Hou Wang, menyampaikan saran mereka. Dengan menawarkan manfaat yang cukup kepada seorang kultivator lepas, seseorang dapat mempekerjakan mereka dan memanfaatkannya. Lo Hou Wang memasuki pemikiran yang mendalam. Kemudian, sosoknya melintas. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Chen. Xiao Chen pura-pura kaget. Kemudian, dia bertanya dengan serius, Raja Lo Hou, apa artinya ini? Lo Hou Wang tersenyum dan berkata, Tuan Xiao, jangan terlalu banyak berpikir. Saya hanya punya kesepakatan untuk Anda. Jika Anda mau, saya dapat memberi Anda alat jiwa kelas rendah atau 50 ton cairan asal, manapun yang Anda pilih. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah saat dia berkata dengan cemberut, kamu ingin aku mencari jalan di depan. Ada terlalu banyak faksi yang menargetkannya. Jika saya pergi, saya hanya akan mencari kematian. Bahkan jika Anda menawari saya 10 alat jiwa, saya tidak akan melakukannya. Petik 2. Lo Hou Wang berkata, jangan khawatir. Aku hanya ingin kau melindungi anakku. Ambil 25 ton origin liquid ini sebagai deposit. Petik 2. Setelah berbicara, Lo Hou Wang melemparkan botol giok ke Xiao Chen. Xiao Chen dengan santai menangkap botol itu. Setelah berpikir sebentar, dia sedikit mengangguk dan berkata, jika itu hanya untuk melindungi Tuan Muda Lo Hou, aku bisa menerima kesepakatan ini. Bagus, kalau begitu kesepakatan. Saya pasti akan membalas Anda dengan baik setelah ini selesai. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Lo Hou Wang dan Xiao Chen kembali ke grup. Kemudian, Lo Hou Wang mengumumkan, Tuan Xiao akan bepergian bersama kami mulai dari sini. Anda semua tidak boleh kasar kepada Tuan Xiao. Jika dua tuan dan saya tidak ada, dengarkan Tuan Xiao. Petik 2. Perintah Lo Hou Wang membingungkan para penjaga Sovereign Personage, tetapi mereka tetap mematuhinya. Pergi temukan Tuan Xiao si binatang buas. Mengendarai binatang yang bermutasi, Lo Hou Wang dan yang lainnya melesat menuju mayat penguasa iblis kuno. Xiao Chen menemukan bahwa 3 kaisar yang berdaulat, termasuk Lo Hou Wang, sangat cemas. Mereka bergegas sepanjang jalan, menendang awan debu. Ini tampak agak aneh,
menimbulkan kecurigaan di dalam hatinya. Lohou Wang ini sepertinya takut orang lain mengambil inisiatif dan mengambil mayat penguasa iblis kuno sebelum dia tiba. Kelompok ini hanya memiliki 3 kaisar berdaulat. Jelas, mereka melakukan perjalanan ringan dalam kelompok kecil untuk menghindari mengejutkan 3 raja Asura lainnya dan faksi kuat lainnya. Lohou Wang dan 2 kaisar berdaulat lainnya mengintai tempat itu pada malam hari, mencoba mencari tahu situasi dengan mayat penguasa iblis kuno. Xiao Chen mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada Lohou Yun, Tuan Muda Lohou, medan pertempuran darah terakhir ini sangat berbahaya. Mengapa ayahmu membawamu ke sini? Lohou Yun tersenyum dan menjawab, aku memohon padanya untuk membawaku. Ayah berkata bahwa baik bagiku untuk melihat dunia juga. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya. Mahkota di kepalaku adalah alat jiwa pertahanan puncak yang ayahku tempa untukku. Aku bisa melindungi diriku sendiri bahkan dari kaisar yang berdaulat. Xiao Chen secara alami tidak percaya ini. Bahkan Lohou Wang tidak bisa sepenuhnya mengendalikan situasi di tempat ini. Hanya ahli generasi tua dari klan Lohou yang bisa mengendalikan situasi di sini. Namun, itu akan mengejutkan para ahli generasi yang lebih tua dari faksi lain. Pada saat itu, faksi di dekat mayat penguasa iblis kuno akan menjadi lebih kacau. Xiao Chen melihat relik suci aliansi surgawi di mahkota Lohou Yun dari bawah topi bambu berbentuk kerucut. Ini adalah kesempatan untuk mengambil relik suci dan segera melarikan diri jauh. Ini memang kesempatan bagi Xiao Chen untuk merebut relik suci aliansi surgawi. Namun, itu terlalu berisiko. Siapa yang tahu kapan Lohou Wang akan kembali? Jika sekelompok penjaga Sovereign Personage menunda Xiao Chen sedikit, mungkin ada masalah besar. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen memilih untuk menyerah. Dia mengubah topik dan mulai mengobrol santai dengan Lohou Yun. Setelah beberapa saat, Lohou Wang dan 2 kaisar berdaulat lainnya kembali. Untungnya, Xiao Chen tidak bergerak. Situasinya tidak bagus. Ada banyak ahli. Lohou Wang dan 2 kaisar yang berdaulat mendiskusikan situasi yang mereka lihat. Mereka mengerutkan kening berat, tidak merasa optimis. Tanpa diduga, ras raksasa dan ras yaksa datang juga. Namun, untungnya kami tidak terekspos. Petik 2. Lohou Wang mengungkapkan senyum saat kepercayaan melintas di matanya, selama 3 raja Asura lainnya tidak datang, api dewa sejati dari penguasa iblis kuno ini kemungkinan besar akan menjadi milikku. Xiao Chen merasa agak curiga ketika mendengar ini. Lohou Wang seharusnya tidak memiliki keinginan yang kuat untuk api dewa sejati. Bagian paling berharga dari api dewa sejati adalah warisan ahli. Lohou Wang sudah menjadi kaisar berdaulat 3 Vena. Jika dia mengambil warisan sekolah lain, kemungkinan akan berbenturan dengan warisan klan Lohou. Pada saat itu, seseorang harus memilih antara melepaskan kultivasinya untuk mengolah warisan baru atau menyerah pada warisan baru. Memilih warisan baru mungkin tidak sepadan. Selanjutnya, Lohou Wang sudah cukup tua. Akan sulit untuk mengatakan apakah dia punya cukup waktu untuk berkultivasi kembali menggunakan warisan baru. Dalam istilah yang lebih mudah, Lohou Wang ditakdirkan untuk mencapai hanya kaisar berdaulat 6 Vena, paling banter, dalam hidupnya. Mendapatkan api dewa sejati akan menjadi pemborosan yang signifikan, Lohou Wang tidak bisa mengeluarkan nilai terbesarnya. Tentu saja, mungkin Lohou Wang hanya menghargai kekuatan surgawi dan energi jiwa yang terkandung dalam api dewa sejati, yang akan memperkuat segel surgawinya. Namun, apakah ada kebutuhan untuk mengambil risiko sebesar itu hanya untuk memperkuat segel surgawinya? Lohou Wang hanya membawa 2 kaisar berdaulat. Jelas, dia bermaksud untuk membuat langkah kejutan, mengeluarkan api dewa sejati tanpa mengejutkan 3 raja Asura lainnya. Xiao Chen melihat sekeliling, dan tatapannya mendarat di Lohou Yun. Kemudian, matanya menyala. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com. Dia tiba-tiba mengerti alasannya. Situasinya akan sangat berbeda jika warisan True God Flame berakhir dengan Lohou Yun. Lohou Yun masih muda, baru berusia sekitar 20 tahun. Namun, dia sudah menjadi star Venerate. Bakat, kemampuan pemahaman, dan garis keturunan Lohou Yun tidak perlu diragukan lagi. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan yang begitu besar, itu akan seperti melonjak ke surga dalam sekali jalan, memberinya kemungkinan tak terbatas. Tidak heran Lohou Wang mengambil risiko, bepergian dengan ringan dan hanya membawa 2 kaisar berdaulat. Tuan Xiao, ambil ini. Saat pikiran Xiao Chen mengembara, Lohou Wang mengeluarkan jimat hitam dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Ini untuk menyembunyikan sosokmu. Kami akan menuju ke mayat penguasa iblis kuno setelah 4 jam. Orang-orang dari dinasti Suewu sudah kehilangan kesabaran dan berniat untuk segera bergerak. Dinasti Suewu.
Iya, kelompok orang itu tampaknya sangat menginginkan mayat penguasa iblis kuno. Namun, karena mayat itu muncul di lapisan ke-9 dunia bawah neraka, mendapatkannya hanya akan menjadi angan-angan bagi para pembudidaya iblis itu. Petik 2. Mendengar itu sedikit mengejutkan Xiao Chen. Dia melihat ke kejauhan, di mana Divine Might dari mayat demonik sovereign kuno berkumpul menjadi sosok agung yang menjulang. Apakah kita akhirnya akan mendekatinya? Meskipun berlama-lama di final Blood Battlefield begitu lama, Xiao Chen belum mendekati mayat demonik sovereign kuno. Pada saat itu, kita tidak perlu Tuan Xiao untuk bergerak. Tuan Xiao hanya perlu melindungi putraku, kata Lo Hou Wang sambil menatap Xiao Chen. Lo Hou Yun tersenyum dan berkata, Ayah, pergilah dengan damai. Dengan senior Xiao di sekitar, saya pasti tidak akan berada dalam bahaya. Petik 2. Lo Hou Yun merasa sangat percaya diri pada Xiao Chen, dia bahkan lebih percaya pada ayahnya. Baik itu ayah Lo Hou Yun atau Xiao Chen, mereka berdua adalah eksistensi yang tak tertandingi baginya. Anak kecil ini sama sekali tidak mengerti gawatnya situasi. Lo Hou Wang menatap Lo Hou Yun dengan penuh kasih sayang. Kali ini, dia mengambil risiko hanya karena Lo Hou Yun. Lo Hou Wang ingin memberi Lo Hou Yun masa depan, kemungkinan untuk melampaui dia dan ras Asura. Ayo pergi. Xiao Chen mengaktifkan jimat hitam. Demonik Qi segera menutupi seluruh tubuhnya, auranya sangat cocok dengan medan perang di sekitarnya. Menarik. Jimat ini luar biasa. Mengingat ini, bahkan Dewa Vo akan merasa sulit untuk menemukan kita. Sekarang, kelompok Xiao Chen muncul seperti kebencian dan aura buruk di medan perang. Kelompok itu segera merasakan kekuatan mengerikan dari penguasa iblis kuno dan memperlambat langkah mereka. Xiao Chen sedikit mengernyit. Bahkan setelah kematian, orang ini masih menunjukkan kekuatan surgawi seperti itu. Betapa menakutkan. Ketika kelompok itu tiba dalam jarak 10 km dari mayat penguasa iblis kuno, Xiao Chen dan kaisar berdaulat lainnya sudah bisa melihatnya. Sosok itu mengenakan baju besi merah, dan tubuhnya sebesar gunung kecil. Matanya melotot marah, dan demonik Qi hitam terus-menerus keluar, memanifestasikan segala macam fenomena misterius. Banyak binatang buas yang menjulang tinggi yang dimanifestasikan dari demonik Qi berdiri di sekitar mayat, tampak seperti mereka hidup. Ini menyajikan pemandangan yang sangat menakutkan. Di tengah demonik might, banyak faksi yang berdiri 10 km jauhnya dari mayat demonik sovereign, tidak bisa mendekat. Lo Hou Wang berbisik kepada Xiao Chen, yang harus diperhatikan di antara faksi-faksi ini adalah ras raksasa, ras yaksa, dan orang-orang dinasti Suewu. Para pemimpin kelompok ras raksasa dan kelompok ras yaksa adalah ahli di bawah raksasa Tian dan Raja Yaksa. Mereka adalah kaisar berdaulat dua Vena. Adapun orang-orang dinasti Suewu, mereka tampaknya berasal dari istana. Jika saya ingat benar, pemimpin mereka seharusnya adalah Pangeran ke-8. Yang lain hanyalah beberapa kelompok yang tidak terorganisir. Tidak ada yang perlu ditakuti dari mereka. Xiao Chen merenungkan ini. Sepertinya ada faksi kuat lain di dekatnya. Namun, faksi itu bersembunyi seperti mereka, menunggu kesempatan untuk bergerak. Xiao Chen juga menemukan kelompok yang tidak teratur itu agak menyimpang. Rasa spiritualnya yang tajam mendeteksi orang-orang dari Dao benar yang berpura-pura menjadi pembudidaya iblis. Jika Lo Hou Wang terlalu percaya diri dan terburu-buru bergerak, konsekuensinya bisa mengerikan. Namun, Xiao Chen juga tidak yakin tentang ini. Jika dia menyebutkannya, itu mungkin menimbulkan kecurigaan, jadi tidak nyaman baginya untuk melakukannya. Semua pihak membuat persiapan terakhir mereka secara bersamaan saat mereka menunggu kekuatan surgawi dari mayat penguasa iblis melemah. Ada dua kaisar yang berdaulat dan beberapa tokoh berdaulat yang menentang surga dengan kelompok ras raksasa berdiri 10 km jauhnya. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat mayat penguasa iblis, tidak dapat mendekatinya. Tuan Feng Sun, kami tidak bisa mendekat. Pemimpin kelompok ini adalah kaisar berdaulat dua Vena yang nama keluarganya adalah Feng, dengan nama pribadi Sun. Feng Sun memiliki kekuatan yang mengerikan, kaisar berdaulat lainnya tampak rata-rata. Feng Sun berkata setelah beberapa pemikiran, sepertinya kita hanya bisa mencoba memikirkan cara setelah kekuatan iblis memudar. Namun, sepertinya orang-orang dari dinasti Suewu punya rencana lain. Kaisar yang berdaulat di samping mengangguk dan berkata, mereka mungkin membawa alat untuk menembus kekuatan iblis, tetapi mereka tampaknya tidak percaya diri dan belum bergerak. Setelah berpikir lebih jauh, Feng Sun berkata, kita mungkin juga melihat seberapa mampu kelompok pembudidaya iblis dinasti Suewu ini. Di sisi lain, dua kaisar yang berdaulat dari ras Yaksa juga menyaksikan kelompok dinasti Suewu. Selain itu,
Para pembudidaya longgar yang berkeliaran di dekatnya dan faksi-faksi yang tersembunyi semuanya memusatkan perhatian mereka pada kelompok orang itu juga. Kembali di kota Gunung Azure Laut Desolate, Xiao Chen telah membutakan Li Yun, pangeran ke-8 dinasti Suewu, menyebabkan Li Sun melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Sekarang, mata Li Yun sudah pulih. Tidak hanya itu, tetapi dia juga mencapai alam Vena Surgawi. Li Yun pasti telah berkultivasi di alam rahasia demonik Dao Hall. Kalau tidak, kultivasinya tidak akan meningkat begitu cepat. Tang Tua, apakah alat sucinya belum siap? Li Yun berdiri 10 kilometer jauhnya, menunjukkan ekspresi yang agak panik saat dia melihat mayat penguasa iblis. Li Yun bisa merasakan tatapan banyak kaisar berdaulat tertuju pada kelompok mereka. Dia hanya tersenyum dingin dan tidak memperhatikan mereka. Ini adalah sesuatu yang diharapkan. Meskipun kaisar penguasa dunia bawah neraka dari berbagai ras tidak akur, bagaimanapun juga, mereka masih dari dunia bawah neraka. Jika ada perkelahian, mereka jelas akan menargetkan para pembudidaya iblis seperti dia terlebih dahulu. Pangeran ke-8 sudah mengantisipasi ini sebelum datang, jadi dia tidak merasa bingung. Yang mulia, ini belum waktunya. Saat ini, saya tidak sepenuhnya percaya diri. Alat suci sudah siap dan dapat digunakan kapan saja. Namun, Li Yun bertanya, namun, apa? Orang tua ini masih cukup khawatir. Apakah kelompok Yan Chanming benar-benar dapat diandalkan? Pangeran ke-8 Li Yun tertawa, tidak perlu khawatir. Orang itu hanya bermimpi memiliki tempat bagi manusia naga banjir untuk membangun diri mereka sendiri. Saya menawarinya sebidang tanah yang dianugerahkan di Central Great Realm. Dia tidak bisa menolak. Kalau begitu, orang tua ini akan berhenti khawatir. Kami dapat mengaktifkan alat suci kapan saja dengan kata dari Yang Mulia. Petik 2. Li Yun melihat sekeliling dengan acuh tak acuh sebelum akhirnya memperbaiki pandangannya pada mayat penguasa iblis. Li Yun berpikir bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang tersembunyi di sana atau apa yang para ahli raksasa dan ahli yaksa pikirkan, semua penguasa iblis kuno akan menjadi miliknya selama dia mengaktifkan alat suci itu.